Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Edinson Cavani ketagihan berdua dengan Cristiano Ronaldo, indah dan positif. Edinson Cavani seolah memberi kode untuk Ole Gunnar Solskjaer agar mematenkan duetnya dengan Cristiano Ronaldo. Cavani merasa ada banyak hal positif di lini depan Manchester United saat dia berduet dengan Ronaldo. Cavani belum pernah berada di tim yang sama dengan Ronaldo sebelum musim 2021-2022 ini. Manchester United telah menyatukan mereka di ruang ganti yang sama. Dua penyerang tengah yang sering dianggap tidak bisa bermain bersama. Karakter Ronaldo dan Cavani memang agak mirip. Mereka adalah pemain yang aktif di area kotak penalti dan oportunis saat mendapat peluang. Mereka punya pergerakan yang sulit ditebak dan punya kemampuan penyelesaian akhir luar biasa. Saling melengkapi. Solskjaer membuat kejutan ketika memasang duet Cavani dan Ronaldo pada laga melawan Tottenham. United menang dengan skor 3-0. Ronaldo dan Cavani mencetak gol. Duet Cavani dan Ronaldo memberi opsi baru bagi lini depan setan merah. Kami berbicara dan kami memiliki ide yang sama. Mungkin bukan hal yang mendasar tapi untuk peran masing-masing. Kami punya ide yang sama dan Ronaldo adalah pemain yang buas, ucap Cavani kepada ESPN. Cavani melewatkan banyak laga karena tidak cukup bugar pada musim ini. Hal itu membuat duetnya dengan Ronaldo jarang dimainkan. Tapi Cavani punya keinginan untuk lebih sering bermain dengan Ronaldo. Yang penting dalam tim adalah untuk saling melengkapi. Mereka telah melihat kami bermain bersama dan saya pikir hal-hal indah dan positif telah keluar, kata pemain asal Uruguay tersebut. Terkait situasi sulit yang melanda United saat ini, Cavani tidak ingin banyak bicara. Mantan penyerang Paris Saint-Germain itu merasa tidak perlu berkoar-koar di media akan membawa United bangkit. Cavani ingin bicara di atas lapangan saja. Saya selalu mengatakan bahwa aksi di lapangan adalah yang berbicara, dan seseorang harus berada di sana untuk memberikan yang terbaik. Berlatih setiap hari untuk menjadi 100%, ucap Cavani. Semoga kami bisa terus berbagi momen di lapangan dan memberikan kemenangan kepada fans tim kami Manchester United, tegas pemain berusia 34 tahun. Belajar dari Ronaldo. Cavani punya pengalaman panjang di sepak bola, namun dia merasa mendapat banyak pelajaran baru dari kehadiran Ronaldo. Cavani menikmati momen-momen ketika dia bisa bermain dan berlatih dengan kapten timnas Portugal itu. Sangat menyenangkan bukan hanya karena Ronaldo adalah seorang bintang sepak bola, tetapi juga fakta bahwa kami bisa melihat bagaimana Ronaldo mencapai kecemerlangan karir, katanya. Melihat cara Ronaldo meladeni setiap latihan hari demi hari adalah kesenangan yang sejati. Dia adalah salah satu pemain hebat yang pernah bermain bersama saya dan itu membangkitkan kekaguman padanya, tutup Cavani. Jadon Sancho jadi fullback di Manchester United geser Wan-Bissaka, kebutuhan Ronaldo dan Solskjaer. Rentetan hasil buruk yang diraih Manchester United membuat Ole Gunnar Solskjaer dalam tekanan yang cukup besar. Beberapa perubahan dan eksperimen mulai dicoba oleh Solskjaer. Salah satunya dengan mengubah skema menjadi 3-4-1-2. Yang pertama kali dicoba menghadapi Tottenham Hotspur. Sempat mengalami sedikit perbaikan, Manchester United akhirnya kembali dihajar Manchester City sebelum jeda internasional dan memaksa Solskjaer harus kembali berpikir keras. Terkini akan ada perubahan besar untuk salah satu pemain baru Manchester United, Jadon Sancho. Posisinya kini akan digeser sebagai fullback kiri untuk menjadi opsi melihat pemain Aaron Wan-Bissaka yang mengecewakan di laga melawan Atalanta dan Manchester City. Dalam skema 3-4-1-2 milik Solskjaer, pria asal Norwegia ini menekankan pentingnya menekan di sepertiga pertahanan lawan. Ini berarti Solskjaer punya dua pekerjaan rumah yang cukup besar untuk diselesaikan. Yang pertama adalah kemampuan melakukan pressing Cristiano Ronaldo, yang menjadi masalah sejak kedatangan dari Juventus. Pria asal Norwegia ini sudah tidak memiliki kemampuan melakukan pressing, tetapi ketajamannya masih dibutuhkan Manchester United. Mengubah skema menjadi 3-4-1-2 menjadi jawabannya. Memberi ruang untuk Bruno Fernandes dan dua gelandang pivot untuk menekan. Masalah kedua muncul, Luke Shaw punya kemampuan untuk menekan pertahanan lawan dengan garis tinggi, tetapi tidak dengan Aaron Wan-Bissaka.
Ketika menghadapi Leicester City, penampilan Wan-Bissaka menjadi sorotan karena dianggap tidak bisa menjaga jarak dengan Fred dan Mason Greenwood pun di laga menghadapi Liverpool. Untuk itulah Solskjaer muncul dengan sesuatu yang cukup mendasar. Jadon Sancho akan mengisi posisi fullback kanan. Bagaimana ini menjadi solusi? Ketika Jadon Sancho tidak punya kemampuan defensif dan justru punya kemampuan menyerang yang cukup tajam. Ini yang ditawarkan Solskjaer. 3-4-1-2 Solskjaer sejatinya untuk memecahkan masalah pressing lini depan dengan adanya Cristiano Ronaldo, sehingga pemain di sisi sayap United harus menjaga jarak dengan sisi penyerangan. Lalu bagaimana Jadon Sancho bisa dibeli menjadi opsi ini? Ingat, Jadon Sancho adalah salah satu pemain dengan kemampuan pressing yang cukup tinggi bersama Borussia Dortmund. Kemampuan melakukan pressing ini yang menjadi dilema untuk Solskjaer menempatkannya dalam skema 4-2-3-1 di awal musim. Pasalnya, fullback United tidak seagresif di Dortmund, di mana mereka memiliki Rafael Guerreiro atau Lucas Piszczek. Sedangkan Jadon Sancho terbiasa untuk bermain dengan garis tinggi, yang dikhawatirkan Solskjaer penempatan posisinya akan meninggalkan celah di lini tengah. Ini terjadi di laga melawan Newcastle United, yang kemudian mendapatkan kritik cukup keras karena lini depan United nampak tidak kompak ketika menekan. Dikutip dari The Athletic, bahkan Jadon Sancho sempat berteriak kepada Fred ketika pemain asal Brazil ini mengingatkan mengenai jarak pemain. Selain kemampuan menekannya, Jadon Sancho bisa menjadi opsi untuk membuat lini kedua Manchester United lebih hidup lagi dan memberikan opsi untuk membangun serangan ketika Ronaldo atau Cavani kehilangan bola. Meletakkan Jadon Sancho di posisi kanan juga bukanlah keputusan sembarangan. Sancho beberapa kali justru kesulitan untuk bermain di posisi kiri, yang merupakan posisi favoritnya di Borussia Dortmund. Ketika di kanan ia tampil hidup, seperti yang ia tunjukkan di laga melawan Everton dan Manchester City. Sancho punya kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, tetapi juga cermat dalam merebut bola. Ini akan menjadi senjata Manchester United, yang mungkin akan diturunkan ketika menghadapi Watford setelah jeda internasional nanti. Menarik melihat bagaimana pemain seharga 73 juta pound sterling ini cocok dalam skema permainan Ole Gunnar Solskjaer. Apapun yang dilakukan Solskjaer saat ini tentu bukan hanya untuk memperbaiki performa Manchester United, namun juga menyelamatkan kursi kepelatihannya yang terancam di akhir musim.